Halo Goyawarin semuanya, untuk mendukung channel ini sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke, lanjut. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di Osai, Obrol Santai dan Ilmiah di FF Channel. Hari ini ya, Osai. Hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber yang memang menurut kami sangat spesial dan luar biasa. Yang cukup fenomenal dan terkenal juga. Mereka aktif di bidang literasi digital, di konten kreator, yaitu di salah satu channel Ruang Bicara. Sini saya mau ngobrol terkait dengan pengalaman mereka, semangat mereka hingga saat ini mereka terus aktif dan semangat untuk mengelola Ruang Bicara itu. Mungkin saya pertama ke Bapak Baim ya, Bapak Baim. Harus itu. Bapak Baim. Nabi dulu. Sabar Bapak, saya kopi dulu. Siap. Luar biasa ya, mereka sudah hadir di sini. Jadi ya di tengah senja hari ini sih kita sudah masuk senja toh. Iya. Kita sudah masuk di waktu senja, di mana terutama kita harapkan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dimanapun, baik yang ada di sini maupun pemirsa FF Post Channel ya. Siap. Seluruh pemirsa dimanapun berada. Dunia industri hari ini memang perlu untuk kita turut andil, begitu Pak Popal. Kenapa? Karena ya kita ini kan aktivis, ya toh. Kita ini generasi muda, kita ini pelajar. Ya. Maka memberikan edukasi kepada masyarakat itu juga merupakan satu tanggung jawab penting bagi kita kalangan generasi. Bagaimana caranya? Ada banyak cara, salah satunya dengan melalui FF Post Channel misalkan. Yang paling banyak yang saya mau dorong di sini adalah masalah digital, soal membangun channel YouTube. Ya pelan-pelan lah, mungkin dari awal ya biasalah proses itu kan. Seperti juga di Ruang Bicara, kita juga harus menghargai proses itu. Jadi terkait dengan masalah terkait dengan kreativitas, ini kreator ya. Kreator ya. Pak Popal ini juga teman-teman, ini juga adalah salah satu kreator, juga penulis. Beliau juga mengelola salah satu beberapa media online ya. Iya, nah, ini satu apresiasi yang luar biasa. Siap. Dari saya bahwa yang punya Ruang Bicara siap. Iya, karena tidak semua orang punya gadget, ya toh. Tapi memanfaatkan gadget itu untuk menyampaikan satu edukasi kepada masyarakat, tidak semua orang bisa gitu loh. Tapi Pak Popal dengan teknologi yang sudah tersedia, ya sempurna sih belum. Tidak, tapi memenuhi ya. Iya, maksudnya kriteria-kriteria untuk mencapai sempurna itu insya Allah Pak Popal sudah mencapai gitu. Melalui itu ya, menjalankan itu yang saat ini seperti yang kita bincang-bincangkan hari ini. Nah, apalagi industri 4.0 apa namanya itu? Iya. 4.0 4.0 4.0 artinya kita dituntut untuk update. Jangan kudet gitu loh. Harus update. Nah, kita menghadapi tantangan teknologi yang bila mana kita salah memanfaatkan teknologi itu justru menjadi bumerang tersendiri. Pada akhirnya masyarakat kan banyak menerima informasi-informasi hoaks yang pada akhirnya menyulitkan suatu bencana sosial, misalkan konflik dan macam-macam. Nah, pemuda harus turut andil dalam memberikan pendidikan, edukasi masyarakat dengan melalui channel-channel seperti ini. Gitu loh. Salah satunya juga Ruang Bicara. Nah, olehnya teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan juga Ruang Bicara. Ya kira-kira begitulah. Mereka dukung kita terus semangat. Betul, aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau ada yang menjadi kekurangan, silakan berikan kritikan, komentar yang ada menarik. Dia punya di situ di YouTube itu komentar itu. Ya, ada kolom komentarnya. Jadi membangun literasi, narasi-narasi yang mau disampaikan silakan gitu loh. Nah, nanti kita akan coba upayakan untuk memanggil narasumber yang kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keluh kesah teman-teman. Jadi kita hadirkan
salah satu dulu mungkin nanti soal ruang bicara, apa sih peranan ruang bicara nanti disampaikan oleh siap. Pak Hamis. Siap Pak Hamis. Mencoba untuk Oke, baik. Terima kasih Bapak IMF. Nah, di sini juga sudah ada. Di sini juga sudah ada salah satu host yang memang sangat luar biasa. Kalau kita lihat konten-kontennya itu di ruang bicara itu luar biasa kalau dia sudah memandu ya kan sebagai moderator atau host itu sangat luar biasa. Mungkin saja kita langsung ke Bapak Hamis. Hamis mungkin sebelumnya saya mau tanya pengalaman Pak Hamis ini terjun di dalam apa namanya dunia digital ini sejak kapan? Kalau bergelut di bidang konten kreator itu sebenarnya saya sejak tahun 2016 itu sudah bergerak di sana ya. Lalu cuman kurang begitu aktif. Iya. Karena mungkin aspek lainnya, katakanlah sarananya mungkin. Cuman waktu itu saya salah di situ. Saya tidak bisa menyalahkan suatu kondisi kekurangan itu. Iya, karena mungkin saya punya jet yang memang sudah ada kameranya yang canggih gitu ya, tapi tidak dimaksimalkan secara maksimal sehingga kemudian ya hal itu mengalami kevakuman gitu. Jadi lama lah gitu, berbulan-bulan baru up lagi gitu, sehingga kemudian itu tidak memberikan satu grafik positif gitu terhadap konten gitu ya, sehingga kemudian itu mengalami proses kemajuan yang sangat lama gitu. Tapi ini BR nonton tidak ini ya? Dia pasti nonton. Dia pasti nonton dan pasti diketawa. Baik. Dia pasti nonton. Baik. Jadi yang pertama ini terima kasih banyak. Ini merupakan satu kehormatan buat kami ya. Saya sebelumnya ini kita di mana nih? Ruang Juang ya. Kita di Gedung Juang ya. Karena kita baru mulai berjuang, jadi kita memulainya di sini gitu. Iya. Baik, jadi satu bahwa ini merupakan satu kehormatan gitu ya buat kami, saya dan Baim dari Ruang Bicara ya, sudah diundang oleh FF Pos gitu ya. Ini luar biasa loh, karena jarang sekali di Ruang Bicara itu kita muncul secara bersamaan kayak begini. Iya, benar. Ini salah satu kehormatan juga bagi kami di FF Channel ya, sangat luar biasa lah. Saya senang. Jadi jujur betul, kita sangat jarang sekali muncul secara berduaan kayak begini nih. Susah sekali gitu ya. Karena tentu ketika ada narasumber berarti kalau tidak Baim berarti saya gitu. Lalu saya kameramennya, Baim hostnya, begitupun sebaliknya gitu. Nah jadi ini satu kehormatan. Terima kasih FF Pos. Untuk teman-teman semua, FF Pos penting. Ini satu channel yang dibangun oleh anak muda ya Indonesia gitu. Indonesia tuh hari ini membutuhkan generasi yang memang kreatif. Nah, sehingga yang memiliki channel FF Pos ini patut untuk di subscribe. Di share banyak-banyak konten-kontennya, karena semua konten yang berada di FF Pos itu adalah positif, edukatif semua gitu. Nah, jadi penting semua. Baik. Juga dengan ruang bicara. Saya mungkin ingin menambahkan sedikit gitu ya. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh IMF gitu ya. IMF itu Ibrahim Malik Fatshe. Ibrahim Malik Fatshe, bukan itu yang dari Amerika? Bukan Indonesia. Bukan lembaga yang kasih utang-utang ke Indonesia itu, bukan. Baik. Ini IMF cabang Indonesia. Ya. Jadi yang pertama adalah Ruang Bicara ini kita baru beberapa bulan ya, kurang lebih setengah tahun lah gitu. Kita baru setengah tahun dari sejak pertama kita bergerak gitu. Masih pucuk lah. Pucuk ya. Dan kalau misal dilihat itu di Ruang Bicara itu kita itu semua adalah aktivis. Iya. Maka di situ pertanyaan menariknya adalah kenapa di situ yang muncul adalah para aktivis. Nah ini penting nih. Ini penting yang dimana semua aktivis terutama di ibu kota Jakarta ini harus membuka mata gitu. Dan melihat betapa terbuka secara lebar dunia hari ini ya. Dan dunia yang sudah terbuka secara lebar ini disertai pula dengan sistem security-nya yang paling ketat. Benar. Misal begini, dalam kondisi seperti ini apakah aktivis masih bisa turun ke jalan? Loh, para pihak keamanan akan mengatakan bahwa bubar dengan kondisi gitu, alasan kondisi bahwa masih PPKM, Covid masih ada dan sebagainya. Sehingga ruang aktivis tadi itu mengalami kebuntutan. Kita nggak bisa bergerak lebih gitu kan? Maka apakah kemudian kita harus tetap memakai jalan yang itu? Oh, saya kira enggak. Iya, benar. Digitalisasi ini sudah menyediakan sarananya terbuka lebar. FF Pos salah satu channel yang saya kira adalah merupakan solusi gitu, solusi dari situ. Nah itu. Ini yang pertama adalah para aktivis gitu ya, karena kita ini bekerja untuk bagaimana melihat tentang masa depan perjalanan bangsa ini ke depan gitu kan. Sehingga kemudian di situ kita dituntut untuk harus kreatif.
Gitu. Kita kalau aktivis kehilangan kreatifnya berarti selesai, gitu ya. Karena aktivis itu bukan cuma kemudian ada masalah lalu ke sana lapang ngendam selesai, enggak. Betul. Benar. Enggak, itu bukan Muramal namanya. iya. Enggak, jadi bukan di situ poinnya. Iya. Kita itu harus, kalau misalkan saya menggunakan kosakatanya Anies Mata itu, dibilang kita harus bekerja secara peradaban. Gini, mengapa alasannya sederhana? Kita bisa melihat betapa luar biasanya Arab dengan Inggris dahulu bekerjanya secara peradaban gitu. Kita nggak bisa membayangkan betapa hari ini kita dituntut harus bisa bahasa Arab. Iya. Kita nggak bisa bayangkan betapa hari ini kita dituntut harus bisa bahasa Inggris. Kenapa? Ya kan? Itu tadi sistem hari ini semuanya telah membutuhkan gitu. Iya, harus benar. memiliki skill di bidang-bidang itu, ya kan? Sehingga bidang-bidang ini, bagian literasi ini, bahasa ini menjadi syarat utamanya. Bahasa Inggris katakanlah ingin scholarship ke luar negeri, harus, bahkan bukan cuma hanya saja di luar negeri, dalam negeri juga. Dalam negeri pun juga banyak. Nah, Iya. itu hebatnya Inggris ketika dahulu dia bekerja. Dia bekerja dulu, dia menjajah gitu. Tapi begitu dia tidak bisa menguasai wilayah itu secara permanen, maka dia menitipkan di situ, setidaknya kalian menguasai bahasa kami. Iya. Sehingga ke depan syarat yang harus ditentukan adalah menggunakan bahasa Menggunakan bahasa Inggris, benar. itu. Makanya di situ itu adalah salah satu clue di mana kita harus bekerja skala peradaban gitu. Hari ini aktivis harus bekerjanya skala peradaban. Kita nggak bisa hanya saja datang di depan BUMN katakanlah ya, bisa datang di depan istana, nggak bisa datang di depan KPK lalu minta untuk perubahan itu hanya bisa diusut lewat personnya, nggak bisa. Aktivis itu harus punya mindset yang lebih besar ke depannya gitu. Konsepnya harus besar. Jadi kalau misalkan orang mengatakan negara itu nggak bisa punya ideologi, yang punya ideologi adalah person, itu benar. Karena masing-masing itu adalah pandang, otaknya ada gitu, Iya, bekerja untuk bagaimana menata masa depan gitu. Nah, tersaga Kakak di kamera saya. Oh, banget. Nah, jadi di situ kita harus dituntut untuk bekerjanya skala peradaban. Maka di situ kita harus bekerja harus punya konsep yang jelas. Iya, benar. Yang bisa dikatakan sebagai dasar pikir kita pertama, dikatakan sebagai ideologi gitu ya. Nah, di situ baik. Ruang bicara ini lahir adalah sebagai bentuk bagian daripada jawaban atas kondisi yang hari ini. Kita kelolo. Lahirnya ruang bicara Ya, sebagai berdasarkan jawaban, iya, sebagai jawaban dari atas kondisi yang hari ini terjadi. 2 tahun kita Terutama mengalami. di kalangan pemuda. Yang kedua ini aktivis, karena kita backgroundnya aktivis di dalam, kan begitu. Kita mengalami 2 tahun loh kondisi COVID-19 dan kita merasakan betul betapa kita ingin bergerak, ya kan, di jalanan di masa gitu ya. pandemi Karena saat aktivis itu kalau dikenal dia sebagai agent of change gitu ya, agent of control sosial gitu kan. Nah itu, lalu mereka memiliki budaya gerakan adalah turun ke jalan gitu kan. Nah, bergerak untuk bersuara lewat sana gitu. Tapi selama 2 tahun ini kita mengalami kevakuman. Begitu datang ke sana kita seolah dibentrokkan dengan pihak kepolisian. Iya, dengan pihak kepolisian. Ya kan? Padahal polisi itu cuma ditugaskan oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangannya itu memberikan pengamanan terhadap rakyat. Iya, gitu. mengayomi, melindungi. Tapi polisi sampai kemudian terjadi ada smackdown. Iya. Iya, itu seperti kejadian di Banten itu. Iya, Banten itu, Tangerang itu kan? Iya, Tangerang itu. Karena memang itu kondisi, alasannya sederhana. Kenapa jadinya smackdown? Ya karena kondisi COVID. Tapi dipaksakan untuk turun jalan. Nah, sehingga kemudian ini kita ingin mengatakan bahwa, nah, cobalah, kita bukan berarti ingin mengajak semuanya untuk menghindar dari jalanan itu, enggak. Loh, itu identitas kita. Identitas kita. Ya. Tapi formatnya mesti dirubah. Iya, karena ini kondisional, benar. Bergerak. Nah, digital. Saya membayangkan begini, HMI itu memiliki 20 juta lebih kader kan, sebegitu kan? Banyak banget itu, luar biasa. Republik. Setengah republik. Yes, itu sepertiga atau seperempat gitu kan. Itu bisa dapat lah. Itu kader HMI itu. Bayangkan kalau misalkan HMI itu bergerak lewat digital. Wow, itu luar biasa. YouTube. Itu luar biasa. Ketua HMI itu cuma memberikan tuntutan lewat di dalam ruangannya, lalu direkam, lalu disebarkan lewat YouTube-nya. Kita menuntut presiden harus mencabut persoalan PCR hari ini. Erick Thohir sebagai menteri yang hari ini diduga dicabut gitu ya. Dicopot dari jabatannya secara tidak terhormat katakanlah gitu. Dengan begitu, gencar nih Republik, booming dia dengan pernyataan yang lewat digital tadi kan, tanpa harus turun ke jalan itu loh. Karena ini kondisional. Benar. Dengan itu pengaruhnya tuh besar gitu. Nah, karena tadi kadersnya itu hampir ya kan puluhan juta. Geraknya lewat digital itu luar biasa betapa dahsyatnya. Nah, kita bergerak di bidang seperti FF Pos ini adalah sebagai salah satu jawaban atas kondisi yang di hari ini. Maka kita mencoba untuk bergeser ke sini tanpa mengurangi
budaya kritik kita. Nah, jadi budaya kritik itu bisa disampaikan di sini. Buktinya kita masih mengkritiki PBHMI. Dan di sini lebih gimana ya maksudnya? Ya saat ini kan orang menggunakan digital ini kan ya itu tuntunan zaman yang tadi sudah dikatakan Pak Hamis itu, dan kita harus melebur ikut bersama literasi itu. Digital itu. Lah, lengkap. Ya. Dan kita semua ini dibekali dengan produk-produk digital itu semua. Iya. Misal kita punya gadget yang canggih gitu kan. Nah, udah nggak usah berpikir untuk punya lengkap dulu baru mulai gitu. Nah, itu jangan gitu. Itu yang kadang-kadang yang kita pikir itu keliru. Sangat keliru ya. Keliru. Dan itu cara berpikir yang terbalik, dan itu cara berpikir yang kita nggak bisa maju-maju gitu. Iya. Kami punya salah satu narasumber di ruang bicara itu, ya Bang Ajib Hamdani itu mengatakan begini, dan kalimat itu sering saya ingat sampai sekarang gitu. Artinya kita nggak bisa harus mengeluh dengan satu kondisi yang buat kita itu adalah empty gitu ya, atau kondisi tersebut itu sulit untuk kita ya. Tapi sesulit-sulit apapun kondisi itu masih ada peluangnya gitu. Sehingga kemudian beliau menyampaikan bahwa janganlah kemudian lebih baik menyalahkan lilin daripada mengutuk kegelapan di situ. Tadi. Jadi seburuknya kondisi yang buat kita itu buruk tadi ya kan, atau mepet situasinya, masih ada sedikit peluangnya gitu. Artinya kita bisa keluar dari situ gitu loh. Nah, jadi pesannya adalah yang pertama ya, lebih ditekankan kepada aktivis. Ya. Karena aktivis ini selain pada orang yang bergeraknya di bidang sosial, tetapi mereka juga merupakan bagian daripada pion terpenting dalam suatu kebangkitan peradaban dalam negara gitu. Nah, jadi gerak kita, kritik kita, cobalah kita geserkan sedikit dalam dunia digital. Baim tadi mengatakan benar. Gerakan digital itu real dia, dan dia berkepanjangan. Kalau kita turun ke jalan itu paling cuma sehari itu doang. Itu cuma yang didengar adalah polisi yang berada di lokasi doang, yang ditugaskan di lokasi keamanan itu doang. Itu pun kalau tidak diliput oleh media ya hilang. Lagian kalau cuma 10-20 orang, media mana yang mau rugi kan begitu kan? Ngapain juga nggak dapat untungnya. Ya kita punya pengalaman lah di bidang itu. Case-nya case orderan lagi kan begitu. Ya media mana yang mau ngambil case-case kayak begitu? Artinya kita ya berkaca dari persoalan-persoalan seperti ini gitu. Boleh turun ke jalan, tapi hal-hal yang benar-benar menyentuh dengan hak-hak masyarakat yang itu urgent gitu. Urgent ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kehadiran kita ingin menggeser ruang kritik dalam ruang digital, bukan bermaksud dan secara otomatis menggugurkan nilai-nilai kritis kita yang di jalanan tadi. Enggak. Oh, tidak, itu tidak. Kita menunggu momentumnya di mana ketika dia meledak, ya kita ledakin gitu kan. Nah, gitu. Tinggal di rumah aja. Iya, begitu. Nah, itu adalah pesannya. Yang kedua adalah kesannya. Kesan. Ini yang kemudian kita dapatkan di sini. Betapa saya tidak bisa membayangkan betapa dahulu kita mungkin tidak bisa mengenal sosok Prof. Antoni, ya kan? Iya, benar. Nah, terus para tokoh-tokoh lainnya gitu ya. Nah, betapa kita tidak bisa membayangkan kita bisa bertatap muka langsung dengan mereka dan diskusi dengan mereka. Kalau mau diukur-ukur, ilmu kita belum sebanding dengan mereka gitu ya. Tapi dunia hari ini bisa memberikan kita peluang untuk kita bisa berdiskusi dengan mereka, dan itu face to face, dan itu sangatlah luar biasa. Dan itu bakalan melatih kita, menuntut kita harus jadi kita orang yang biasa-biasa saja duduk sama orang yang punya jenjang pendidikan yang tinggi. Iya. Profesor bos. Wah, itu sesuatu kebanggaan juga kan? Iya. Itu sangat luar biasa. Jadi kesannya banyak gitu. Kesannya yang pertama adalah apa yang kita bicarakan itu berimpact baik gitu ya, berdampak baik. Orang banyak mendengarnya gitu ya, tersimpang jelas gitu ya, berkepanjangan. Besok-besok kita tonton lagi. Kalau mau nonton lagi silakan gitu. Yang penting punya paket itu. Di ruang bicara pasti ada. Iya, jadi yang kita bicarakan hari ini kalau 1 minggu bahkan 1 tahun depan pun kalau Eva Pos belum menghapusnya, kita bisa nonton lagi. Kecuali kita hapus. Iya, kita hapus. Itu baru dia hilang. Tapi kalaupun dihapus itu akan memberikan efek buruk buat Eva Pos gitu. Jam tayang hilang. Jadi kucing. Aduh. Baik, jadi saya kira itu siap yang dapat saya sampaikan. Ya, jadi kesan yang itu, dan banyak sekali kesan baik yang kemudian kita dapat. Siap. Jadi,
ya kita memaksimalkan kondisi hari ini sebelum Siap. digital ini dibatasi gitu. Karena saya membayangkan ketika hari ini YouTube itu terbuka untuk semua orang, Iya, mungkin bebas, saja kita bebas. ketika semua orang bergelut di sana dan mendapatkan keuntungan banyak dari sana, mungkin YouTube bakalan memperketat lagi security sistemnya. Dan itu membuat kita sulit untuk masuk ke dalam. Olehnya dalam kondisi hari ini kita manfaatkan kondisi masih memberikan peluang tanpa syarat-syarat ini gitu. Jadi demikian. Oke, baik, siap. Sekarang Bapak Baim, ini salah satu. Di sini teman-teman saya lupa. Ini adalah salah satu editing yang sangat luar biasa. Editor. Ya, editor, editor ruang bicara ini. Aduh, beliau kalau sudah duduk di depan komputer atau laptop itu luar biasa. Itu luar biasa. Mau 24 jam, 24 jam. Jadi 44. Memang di situ bidangnya di situ. Oke. Pak Popal sama Pak Habib Ya. bahwa ini kembali soal apa namanya editing, editor lah. Editor ya. Pengalaman saya memang ini satu pengalaman yang tidak pernah dilalui secara formal, otodidak sebenarnya. Atas dasar niat semangat untuk belajar, ya pelan-pelan akhirnya bisa. Dulu sebelum saya lanjut ya soal pesan dan kesan. Siap. Sedikit cerita pengalaman. Ya, itu penting itu. Saya itu tidak punya alat apa-apa, tidak punya komputer, tidak. Dulu pertama kali mulai untuk masuk di apa namanya editing dan sebagainya itu melalui apa? Pakai handphone kah? Pakai laptop kah? Komputer kah atau gimana? Oke. Yang pertama soal editing dulu. Editing di Photoshop dulu. Kalau editing video memang semuanya saya lalui dengan otodidak. Tapi banyak cara sebenarnya makanya saya bilang begitu manfaatnya YouTube atau sosial media yang lain, Google dan macam-macamnya. Nah, saya tidak punya peralatan yang memadai, tapi atas dasar semangat kita kan bisa searching tuh cara-caranya dari YouTube, dari Google, bagaimana cara editing yang bagus gitu. Itu peralatan yang tidak memadai itu faktornya apa? Gak punya duit. Nggak punya duit. Nah, itu kondisinya di situ. Cuan cuan itu Tapi teman-teman tetap semangat. Ya, Jadi ya, tetap apa semangat. namanya orang Eropa bilangnya? Apa namanya? Cuan. Nah, dulu saya punya senior di komisariat, hampir 2 tahun saya tinggal sama beliau itu, namanya Mubadin Syekh, ketum komisariat Mivisi UBK. Beliau itu kalau sekali desain, wow, luar biasa. Setiap hari itu mungkin beliau suruh saya beli nasi buat makan siang mau makan malam, itu dari cukup jauh jalannya. Setiap hari ada motor nggak mau dikasih. Artinya saya menilai di situ ada didikan, bahwa kita ya harus berjuang. Tapi datang itu saya ndak mau nutup mata gitu loh. Seolah-olah kalau dibilang bahasa timurnya bilang soanggi. Mata saya bisa melotot sampai pagi bisa. Oh, caranya begitu. 1 minggu kemudian saya desain, beliau heran. Wih, kok sudah timba ilmu saya semua. Saya sudah minta, Pak, ajarkan saya dulu. Tidak bisa, ya sudah saya pelajari cara-caranya juga di YouTube. Tapi saya berterima kasih banyak dengan hadirnya. Benar. Akhirnya saya bisa. Kedua saya improve di YouTube, cara editing yang baik. Kedua soal video. Ya video ini memang banyak YouTuber sekarang kan pasti menggunakan Adobe Premiere Pro dan After Effects. Kalau tidak bisa punya komputer ya King Master dan macam-macam aplikasi. Kan ini kan banyak handphone itu ada. Iya, ada aplikasi. Nah, di Play Store. Itu juga apa namanya dipelajari. Maksudnya ada banyak cara. Searching lah di YouTube, banyak tutorialnya. Ada kawan-kawan yang di YouTuber yang fokusnya di tutorial, banyak tuh menjelaskan. Nah, di situ kita bisa belajar. Nah, olehnya kembali soal pesannya, teman-teman sekalian, aktivis terutama seluruh generasi muda, kalangan muda dimanapun, di Indonesia maupun di dunia, seluruh dunia. Nah, terutama kita ini tidak selamanya harus diam diri. Di tengah kondisi pandemi ini harusnya menjadi peluang, menurut saya sih. Peluang dalam hal apa? Bisa untuk belajar, aktif kreatif, mempelajari cara-cara yang baru. Karena new normal itu segala aktivitas hidup itu kita pasti akan berubah dari kebiasaan sebelum pandemi gitu loh. Nah, olehnya teman-teman,
mari kita sama-sama kembali lagi tadi saya punya bahasanya, ramaikan timeline sosial media kita dengan hal-hal yang positif. Yaitu membangun, mengedukasi. Nah, sehingga masyarakat kita tercerdaskan, terarah kepada jalan yang benar. Jangan dibangun mengikuti frame yang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya berujung provokatif. Itu bahaya. Nah, akhirnya kan masyarakat kita banyak menelan secara mentah-mentah informasi-informasi. Nah, itu sangat tidak efektif dan tidak baik untuk kelangsungan hidup bernegara gitu. Nah, aktivis ya harus punya peran penting di sini untuk memberikan edukasi sosial itu. Melalui apa? Melalui kanal-kanal ini. Kanal-kanal sosial media, baik itu YouTube ya dan lain sebagainya. Yang barangkali mungkin kawan-kawan bilang, apa sih lu Baim? Iya benar. Ya tuh popal hamis lu mau monopoi kilo. Orang urus. Tapi mungkin itu pandangan pribadi personal. Ya. Barangkali orang lain akan menilai pembahasan kita ini akan sangat baik untuk dia. Gitu loh. Tidak semua orang itu akan sama frame berpikirnya. Ada satu kemungkinan tidak efektif, ada kemungkinan yang lain bisa akan lebih baik gitu. Barangkali dengan video ini teman-teman bisa, oh ya coba kita mulailah, itu kita mulai. Mari kita sama-sama membantu ketersediaan teknologi yang ada, kita hadirkan dengan narasi-narasi yang positif, kritis. Gitu. Sebenarnya kalau mau temui gitu ya, temui kalau di YouTube gitu ya, katakanlah kita mau searching konten mengajak untuk membuat konten kayak begini, itu sebenarnya sangat jarang gitu. Benar. Karena ini sudah industri dan dia berbasis pada bisnis. Ya kan, di sana tuh ada income-nya gitu. Iya benar. Ada keuntungan yang didapatkan di sana sehingga kemudian itu orang gunakan sebagai peluang untuk berbisnis. Mana ada peluang bisnis, security bisnis itu orang mau rahasia bisnis itu mau ungkapkan. Iya gitu. benar. Enggak lah. Gitu. Cuman kita secara bersama menyayangkan, kita dalam satu kondisi yang sama. Kita adalah aktivis. Nah, kita ingin mengajak teman-teman aktivis ini, yuk sama-sama kita suarakan kebenaran itu lewat jalur-jalur yang sudah disediakan hari ini gitu kan. Nah gitu, sehingga kemudian kita tidak mentok-mentok pada jalur yang satu jalanan, iya, ya benar. offline lah gitu ya. Nah, gitu. Tapi yang turun 5 orang baru nggak ada meja yang liput, gimana caranya? Baru frontal lah. Gitu. jadi begitulah gitu. Baik teman-teman semua, jadi itu luar biasa. Itu yang dapat kami sampaikan. Baik. Kalau misalkan ini dianggap negatif, nggak jadi soal. Silakan. Tetapi kita butuhkan sarannya. Gitu. Iya. Silakan di komentar gitu. Di komentar. Tulis saja. Kalau ini komentarnya. nggak jadi soal. Baiknya seperti apa dan ruang ngomong bicara. aja kalau misalkan ada yang dianggap kurang begitu tepat untuk teman-teman, silahkan dikritik di kolom komentar. YouTube menyediakan kolom komentar itu untuk teman-teman menyampaikan pendapat baik dan buruknya itu. Silahkan gitu, kita terbuka karena kita sudah mengambil bagian secara langsung untuk terlibat dalam jalur ini, maka konsekuensinya pun kita bersedia untuk menerimanya gitu kan. Kritik dan sarannya itu kan penting. Jadi kita bukan cuma untuk dapat enaknya doang, enggak, kita ingin baik buruknya kita dapatkan di situ. Jadi seperti itu. Lalu FF Post ini adalah salah satu konten yang baik, luar biasa. Saya sering nonton konten-kontennya gitu ya, karena saya udah centang gitu ya loncengnya. Jadi begitu satu postingan masuk saya langsung dapat gitu. Jadi saya sering nonton gitu sampai selesai. Bukan 1-2 menit selesai, enggak. Saya sampai dari pertama sampai terakhir itu selesai gitu. Dan wah, keren, luar biasa konten ini dikemas dengan budaya culture yang luar biasa gitu ya. Itu Indonesia gitu ya. Jangan kita dari culture yang seperti ini kita mencoba untuk menghilangkan culture. Wah, jangan. Itu yang boleh dan apa namanya, tidak semua pesan yang ada di kontennya FF Post channel dan juga ruang bicara itu menyeluruh tidak benar. Pasti ada di mana ada satu step, ada satu part, ada satu episode yang memang sangat menyentuh dan sangat memberikan edukasi. Ya benar. Jadi paradigma apa sih kalian buat channel-channel, kan sekarang banyak tuh. Banyak, saya sendiri pribadi menerima banyak kritikan itu, tapi saya jawab dengan efektif, dengan cara yang menurut saya ya dan mereka mengerti. Dengan kondisi penjelasan tadi gitu. Nah, baik. Olehnya subscribe ya. Kok subscribe. Terima kasih. Subscriber. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih kepada kedua narasumber yang mengelola ruang bicara luar biasa. Teman-teman, ya konten kreator di ruang bicara.
Oke teman-teman, jangan lupa subscribe juga channel YouTube Ruang Bicara. Aduh, Oke. terima kasih. Yuk. Dan juga jangan lupa subscribe Eva Post Channel. Betul. Karena subscribe itu sebagai Sangat dukungan, support untuk kita. Lagian juga gratis. Gratis. Tinggal tekan aja. Tekan aja. Oke, terima kasih.